Tahukah Anda, 1 jam pertama setelah bangun tidur bisa jadi penentu utama apakah Anda akan hidup sehat hingga usia 90 tahun atau lebih. Kedengarannya sepele, tapi kebanyakan orang justru melakukan kesalahan besar di pagi hari, yang diam-diam merusak peluang mereka untuk panjang umur, bahkan sebelum sarapan selesai. Di video ini, saya akan membagikan 7 kebiasaan pagi sederhana yang dilakukan oleh mereka yang konsisten hidup sehat hingga usia senja. Yang mengejutkan, salah satunya hanya butuh waktu 30 detik, tapi bisa memberikan efek luar biasa pada tubuh Anda. Ini bukan rahasia yang sering dibicarakan dokter, tapi bukti ilmiahnya sudah jelas. Rutinitas pagi yang tepat bisa memperkuat jantung, menjaga daya ingat, bahkan membantu mencegah penyakit kronis. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, atau peduli dengan kualitas hidup Anda di masa tua, maka apa yang akan Anda pelajari hari ini bisa jadi salah satu keputusan terpenting yang pernah Anda ambil. Jadi, siapkan diri Anda, dan mari kita mulai perjalanan menuju pagi yang lebih sehat dan umur yang lebih panjang. Ayo kita mulai. Kebiasaan pertama, hidrasi segera. Coba bayangkan ini, Anda baru saja bangun tidur, dan tanpa sadar tubuh Anda sedang dalam keadaan dehidrasi. Darah Anda jadi lebih kental, jantung Anda bekerja lebih keras, dan otak Anda tidak mendapatkan suplai yang optimal. Inilah mengapa hal pertama yang dilakukan oleh banyak orang yang hidup sehat hingga usia 100 tahun bukanlah mengecek ponsel atau menyalakan TV. Mereka langsung minum air, dan bukan sembarang waktu, tapi secepat mungkin setelah membuka mata. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, dehidrasi saat tidur bisa mempercepat proses penuaan hingga 31%. Dr. Jessica Rothman menyebut kondisi ini sebagai pengentalan darah pagi, yang merusak pembuluh darah halus di otak dan ginjal, perlahan, tapi pasti mempercepat kerusakan tubuh. Kabar baiknya, Anda bisa membalikkan proses itu dengan satu langkah sederhana. Hidrasi segera setelah bangun tidur. Mulai malam ini, siapkan segelas penuh air dan letakkan di samping tempat tidur Anda. Esok pagi, sebelum kaki Anda menyentuh lantai, habiskan air itu. Tidak perlu kopi atau teh dulu, cukup air putih suhu ruangan. Tubuh Anda sudah menunggu berjam-jam untuk itu, dan percayalah, dampaknya luar biasa. Dari fungsi ginjal yang membaik hingga energi yang lebih stabil sepanjang hari, langkah kecil ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam kesehatan Anda. Jadi, apakah Anda siap membuat air sebagai ritual pagi yang tak tergantikan? Karena mereka yang hidup paling lama di dunia sudah melakukannya sejak lama. Kebiasaan kedua, paparan cahaya alami pagi. Pernahkah Anda berpikir bahwa hanya dengan duduk di bawah sinar matahari pagi, Anda bisa memperlambat proses penuaan? Kedengarannya terlalu sederhana, tapi kenyataannya sangat kuat. Banyak dari kita bangun, langsung menatap layar ponsel atau menyibukkan diri di dalam rumah, tanpa pernah memberi tubuh kita hal yang paling dibutuhkannya, cahaya alami. Padahal, dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur, paparan sinar matahari bisa menjadi pemicu ajaib yang menyalakan ulang seluruh sistem biologis kita. Para peneliti dari National Institute on Aging menemukan bahwa hanya dengan mendapatkan cahaya pagi, produksi melatonin Anda di malam hari bisa meningkat hingga 73%. Itu artinya tidur lebih nyenyak, metabolisme lebih teratur, dan fungsi otak yang lebih tajam. Dr. Andrew Peterson menjelaskan bahwa paparan cahaya alami di pagi hari memicu serangkaian reaksi hormonal yang mengatur ritme tubuh selama 24 jam penuh. Melewatkan cahaya pagi ini bukan hanya soal merasa lemas. Itu bisa meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif hingga 37% setelah usia 70 tahun. Bayangkan, hanya karena tidak keluar rumah selama 10 menit di pagi hari, Anda memberi celah bagi penuaan untuk mengambil alih lebih cepat. Tapi kabar baiknya, Anda bisa mulai besok. Tidak perlu jogging, tidak perlu aktivitas berat. Cukup duduk di luar, di balkon, di beranda, atau bahkan di dekat jendela yang terbuka, dan biarkan sinar alami menyentuh wajah Anda. Bahkan saat mendung sekalipun, cahaya luar ruangan tetap jauh lebih kuat dari lampu dalam rumah. Jika Anda tinggal di daerah yang sering tertutup awan atau sedang musim dingin, lampu terapi cahaya bisa jadi alternatif. Tapi tetap, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan alami matahari pagi. Ini bukan hanya tentang tidur lebih nyenyak malam ini. Ini tentang memberi tubuh Anda sinyal bahwa hari telah dimulai, bahwa jam biologis Anda bisa bekerja selaras.
dan bahwa Anda memberi kesempatan lebih besar untuk hidup lebih lama, lebih sehat. Jadi, bagaimana kalau besok pagi Anda buka pintu dan biarkan cahaya masuk secara harfiah dan metaforis? Anda tak pernah tahu seberapa besar perubahan yang bisa dibawa oleh sinar pertama matahari ke dalam hidup Anda. Kebiasaan ketiga, gerakan ringan sebelum sarapan. Apa yang Anda lakukan di menit-menit pertama setelah bangun bisa jadi penentu bagaimana tubuh Anda akan bergerak. Bukan hanya hari ini, tapi juga di usia 80-an nanti. Banyak orang langsung menuju ke dapur, menyeduh kopi, duduk diam, lalu mulai hari mereka. Tapi tanpa disadari, mereka melewatkan momen emas. Waktu paling berharga untuk menyelamatkan sendi mereka dari kerusakan jangka panjang. Ahli reumatologi dari Mayo Clinic menemukan fakta mengejutkan. Hanya dengan melakukan gerakan lembut sebelum sarapan, kerusakan sendi bisa berkurang hingga 65%. Dr. Lisa Monroe menjelaskan bahwa gerakan sederhana ini mengaktifkan proses pembersihan seluler alami tubuh yang disebut autofagi. Proses ini adalah seperti menyapu bersih sampah dalam sel Anda, membantu memperlambat peradangan yang biasanya jadi musuh utama sendi yang sehat. Besok pagi, sebelum kopi pertama menyentuh bibir Anda, tubuh Anda sedang menunggu satu sinyal penting, bukan dari kafein, tapi dari Anda sendiri, dari gerakan. Putar perlahan pergelangan kaki Anda, goyangkan bahu, rasakan tubuh Anda terbangun, sendi-sendi yang awalnya kaku mulai melonggar. Tidak perlu intens, tidak perlu keringat. Yang dibutuhkan hanya konsistensi dan perhatian kecil setiap pagi. Bayangkan ini, Anda berjalan ringan di usia 85 tahun, tidak lagi menahan napas saat menaiki tangga, bisa duduk di lantai, dan bangkit kembali tanpa kesulitan. Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan hari demi hari. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Anda bersedia meluangkan 5 menit besok pagi untuk memberi hadiah seumur hidup kepada tubuh Anda? Tubuh Anda menunggu Anda untuk bergerak. Jangan biarkan pagi berlalu tanpa mendengarnya. Kebiasaan keempat, latihan. Pernapasan 30 detik. Ada satu kebiasaan sederhana, cuma butuh 30 detik, tapi disebut-sebut sebagai praktik umur panjang, paling kuat yang dilakukan oleh hampir semua orang yang hidup hingga usia 90 tahun ke atas. Sayangnya, banyak dari kita melewatkannya begitu saja. Bayangkan ini, hanya dengan cara Anda bernapas di pagi hari, Anda bisa mengatur respons stres tubuh sepanjang hari. Bukan hanya soal merasa lebih tenang, kebiasaan ini bisa menambah tahun-tahun berharga dalam hidup Anda. Para peneliti yang mempelajari zona biru, wilayah di dunia tempat orang secara rutin hidup hingga usia 100 tahun atau lebih, menemukan satu pola pernapasan sederhana yang ternyata mampu mengurangi stres seluler hingga 48%. Dr. Michael Cohen, peneliti umur panjang dari Sardinia, menjelaskan, kami mengamati perbedaan signifikan dalam penanda peradangan dan hormon stres antara mereka yang memulai hari dengan pernapasan sadar dan mereka yang tidak. Aktivasi saraf vagus dari praktik ini memberi sinyal pada tubuh bahwa sekarang saatnya fokus pada umur panjang, bukan sekadar bertahan hidup. Di desa-desa pegunungan Sardinia, para pria berusia 90-an menjalani ritual pagi yang hampir sakral. Sebelum melakukan apapun, mereka keluar dari rumah, berdiri di bawah langit pagi yang cerah, dan mulai bernapas, dalam, lambat, dan penuh kesadaran. Ketika para peneliti memeriksa kadar kortisol dan variabilitas detak jantung mereka, hasilnya mirip dengan orang-orang yang usianya puluhan tahun lebih muda. Seorang gembala berusia 96 tahun pernah berkata, "Saya bernapas setiap pagi untuk menyiapkan tubuh saya menjalani hari yang baik. Kalau saya melewatkannya, saya langsung merasa berbeda. Pikiran jadi berkabut, tenaga cepat habis." Dan inilah yang bisa Anda lakukan. Segera setelah Anda bangun dan minum air pertama Anda, berdirilah dekat jendela atau di luar rumah. Biarkan cahaya alami menyentuh kulit Anda. Lalu lakukan teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik, sambil membuat suara mendesis halus. Ulangi 3 atau 4 kali. Itu saja, tidak butuh lebih dari 30 detik. Tapi dalam waktu sesingkat itu, Anda sedang memberitahu tubuh, hari ini aku memilih tenang, aku memilih sehat, aku memilih hidup panjang. Kedengarannya terlalu sederhana untuk bisa mengubah hidup,
Tapi sainsnya jelas, tekanan darah menurun, peradangan mereda, hormon stres stabil. Coba renungkan ini sebentar. Saat Anda menonton ini, apakah Anda benar-benar bernapas dengan penuh? Mungkin tidak. Sebagian besar dari kita hanya menggunakan 30% kapasitas paru-paru. Tapi besok pagi Anda bisa mengubah semuanya dengan satu tarikan napas yang benar. Kebiasaan kelima, sarapan kaya protein dan serat. Pernahkah Anda berpikir, kalau sarapan yang Anda nikmati setiap pagi diam-diam bisa mempercepat proses penuaan? Bisa jadi, makanan pertama yang Anda konsumsi saat matahari baru naik itu bukan sekadar memberi energi, tapi justru sedang menyabotase peluang Anda untuk hidup sehat hingga usia 90 tahun ke atas. Faktanya, banyak orang, terutama di negara-negara maju seperti Amerika, memulai hari dengan makanan yang malah memperburuk kondisi tubuh mereka dari dalam. Dan sayangnya, mereka baru menyadari dampaknya saat semuanya sudah terlambat. Para ahli nutrisi umur panjang telah menemukan pola menarik dari populasi yang hidup sehat hingga usia lanjut. Mereka punya satu kesamaan. Sarapan mereka kaya akan protein dan serat. Bukan sekadar tren diet. Ini adalah pola yang terbukti mampu menurunkan penanda peradangan hingga 53%. Dr. Valerie Richardson dari Longevity Nutrition Institute menjelaskan, makanan pertama yang kita konsumsi di pagi hari menetapkan arah metabolisme kita sepanjang hari. Sarapan dengan setidaknya 25 gram protein dan 8 gram serat menciptakan kondisi internal yang mendukung regenerasi sel, bukan kehancuran sel. Jadi, bagaimana seharusnya sarapan Anda? Mulailah dengan sumber protein berkualitas, telur, yogurt Yunani, atau bahkan protein nabati jika itu pilihan Anda. Tambahkan serat dari buah beri, biji chia, oatmeal, atau bahkan sayuran. Jangan lupakan lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, atau sedikit minyak zaitun. Dan yang paling penting, hindari karbohidrat olahan sebelum pukul 10 pagi. Makanan seperti itu memang cepat memberi energi, tapi juga memicu lonjakan insulin yang mempercepat penuaan tubuh secara diam-diam. Yang indah dari kebiasaan ini adalah Anda tidak perlu menambah waktu ekstra. Anda tetap sarapan seperti biasa. Bedanya, kali ini Anda memilih makanan yang memperpanjang usia dan memperbaiki tubuh, bukan merusaknya. Pertanyaannya, apakah sarapan Anda saat ini benar-benar layak dipertahankan jika risikonya adalah kesehatan Anda di usia 70-an ke atas? Besok pagi, Anda bisa membuat pilihan baru. Dan keputusan kecil itu, semangkuk sarapan yang lebih bijak, dalam jangka panjang, bisa jadi salah satu keputusan terpenting yang pernah Anda ambil. Jadi, apa yang akan Anda pilih untuk sarapan besok? Kebiasaan keenam, koneksi sosial pagi. Ada satu ritual pagi yang kekuatannya melebihi suplemen manapun untuk memperpanjang umur. Dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli di apotek. Ini tentang koneksi manusia. Ya, sesederhana itu, tapi juga sedalam itu. Tahukah Anda bahwa hidup dalam isolasi dapat merusak tubuh Anda hampir seburuk merokok 15 batang rokok setiap hari? Yang mengejutkan, bukan hanya siapa yang Anda ajak bicara yang penting, tapi kapan Anda melakukannya. Sebuah studi legendaris dari Harvard yang berlangsung selama lebih dari 80 tahun menemukan bahwa interaksi sosial yang bermakna di pagi hari bisa memperpanjang hidup lebih efektif daripada berhenti merokok, bahkan lebih dari olahraga. Dr. Robert Miller, kepala fase terbaru dari studi multigenerasi tersebut, menyimpulkan, kami menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam interaksi sosial bermakna sebelum jam 10 pagi memiliki risiko kematian akibat semua penyebab yang 29% lebih rendah. Percakapan kecil di pagi hari tampaknya mengatur sistem kimia otak kita, mendorong fungsi jantung dan sistem imun bekerja lebih baik sepanjang hari. Temuan ini bukan sekadar teori ilmiah. Ini hidup dan nyata di tempat-tempat seperti Okinawa, Jepang, rumah bagi banyak orang berusia di atas 100 tahun. Saat Nancy, seorang peneliti kesehatan umur panjang, berkunjung ke sana, ia melihat sendiri bagaimana setiap pagi para tetangga berkumpul meski hanya 5 menit, hanya untuk berbicara, bertukar kabar, tertawa kecil. Seorang nenek berusia 97 tahun berkata padanya, "Kalau saya tidak bicara dengan siapapun di pagi hari, seluruh hari saya terasa tidak seimbang. Kami saling menyapa, saling mengecek. Begitulah cara kami hidup lama."
Saat para peneliti memeriksa penanda peradangan dalam darah para lansia yang punya kebiasaan ini, hasilnya mencengangkan. Tubuh mereka tampak jauh lebih muda. Secara biologis, perbedaannya bisa sampai beberapa dekade dibandingkan dengan orang seusia mereka yang hidup sendirian dan terisolasi. Jadi bayangkan ini, besok pagi Anda membuka hari bukan hanya dengan secangkir kopi, tapi dengan menyapa seseorang, telepon singkat ke sahabat, pelukan pagi pada pasangan, obrolan kecil dengan tetangga, atau bahkan sekadar senyum dan sapaan pada barista yang membuatkan kopi Anda. Percakapan-percakapan ini bukan hal kecil. Mereka adalah sinyal biologis yang memberi tahu tubuh Anda bahwa Anda aman, terhubung, dan layak untuk terus bertahan. Pikirkan tentang ini. Anda menyikat gigi setiap pagi tanpa bertanya kenapa, bukan? Lalu mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk kesehatan emosional dan umur panjang Anda? Koneksi sosial pagi bukan sekadar baik untuk hati, ia baik untuk jantung, otak, dan seluruh hidup Anda. Pertanyaannya sederhana. Dengan siapa Anda akan terhubung besok pagi? Tubuh Anda menanti sinyal itu, sinyal yang bisa mengubah sisa hari, bahkan sisa hidup Anda. Kebiasaan ketujuh, latihan syukur terarah. Ada satu kebiasaan mental yang tidak pernah absen dilakukan oleh orang-orang berusia 90 tahun ke atas setiap pagi, rasa syukur yang disengaja. Namun, ini bukan sekadar saran kosong seperti bersyukurlah yang sering kita dengar. Ada cara khusus untuk mempraktikkan rasa syukur yang benar-benar mengaktifkan jalur umur panjang di otak dan tubuh Anda. Penelitian dari Yale University mengungkapkan bahwa rasa syukur yang dipraktikkan secara terarah di pagi hari dapat merestrukturisasi otak yang menua, mengurangi kortisol, hormon stres, hingga 23%. Dr. Sarah Jenkins, seorang ahli neuroplastisitas, menjelaskan bahwa otak kita benar-benar mengalami perubahan yang terlihat pada pemindaian fMRI, terutama pada korteks prefrontal yang mengatur pengambilan keputusan dan emosi. Ketika kita mempraktikkan rasa syukur secara konsisten, otak kita menunjukkan pola aktivitas yang lebih mirip dengan otak yang lebih muda. Namun, waktu sangat penting. Efek ini jauh lebih kuat ketika kita melakukannya dalam 1 jam setelah bangun tidur. Inilah latihan syukur 2 menit yang bisa Anda coba. Setelah Anda melakukan latihan pernapasan pagi, letakkan tangan Anda di atas jantung. Sebutkan 3 bagian tubuh Anda yang Anda syukuri dan jelaskan mengapa. Misalnya, saya bersyukur atas mata saya yang memungkinkan saya melihat wajah cucu-cucu saya. Saya bersyukur atas kaki saya yang masih kuat membawa saya kemanapun saya perlu pergi. Saya bersyukur atas jantung saya yang telah setia berdetak untuk saya selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah kekhususan. Fokuskan rasa syukur Anda pada tubuh Anda, bukan hanya keadaan Anda. Ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ini menciptakan perubahan nyata pada fungsi sistem saraf Anda yang memengaruhi segalanya, mulai dari kadar peradangan hingga respons kekebalan tubuh. Apakah Anda siap untuk mencoba latihan 2 menit ini besok pagi? Tidak memerlukan biaya, tidak perlu peralatan khusus, dan secara harfiah bisa menambah tahun dalam hidup Anda. Sudahkah Anda berterima kasih kepada tubuh Anda hari ini atas semua yang telah dilakukannya untuk Anda? Atau apakah Anda lebih sering fokus pada apa yang salah dengan tubuh Anda? Perspektif Anda memiliki kekuatan untuk mengubah fisiologi tubuh Anda. Sekarang Anda tahu 7 kebiasaan pagi yang dapat mengubah kesehatan Anda setelah usia 60 dan meningkatkan peluang Anda untuk bergabung dengan kelompok elit orang-orang berusia 90-an ke atas yang penuh semangat. Anda tidak perlu sempurna. Bahkan jika Anda hanya mengadopsi 3 kebiasaan ini, perubahan signifikan bisa terjadi dalam hidup Anda. Mana dari 7 kebiasaan pagi ini yang akan Anda terapkan besok? Diri Anda di masa depan mengandalkan keputusan yang Anda buat hari ini. Jika Anda merasa informasi ini berguna, tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak rahasia kesehatan yang dapat mengubah hidup Anda. Bagikan komentar di bawah dan jangan lupa share video ini dengan orang yang Anda sayangi. Ini mungkin hadiah yang akan menambah tahun dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.